Pernah nggak sih kita bertanya, kenapa aku susah banget berhenti dari kebiasaan buruk ini? Mungkin kamu sudah tahu kebiasaan itu merugikan. Entah itu begadang main game atau scroll media sosial tanpa henti, merokok, judi online, mabuk, kecanduan pornografi, menunda-nunda pekerjaan, atau kebiasaan buruk lain yang sulit lepas darinya seperti mendarah daging. Tapi anehnya, kamu tetap mengulanginya. Padahal setelah melakukannya sering muncul penyesalan. Lalu berjanji pada diri sendiri, besok aku gak akan ngulangin lagi. Tapi besok terulang lagi. Kenapa begitu sulit lepas dari jerat kebiasaan buruk? Apa yang membuat kita seolah terikat? Bayangkan sebuah cerita nyata. Ada seorang pemuda, sebut saja Budi. Setiap malam, Budi kecanduan menonton video dan scrolling media sosial hingga larut. Ia tahu harus tidur lebih awal agar bisa bangun subuh dan bekerja dengan segar. Suatu malam, ia menatap jam di layar ponselnya. Sudah jam 1 dini hari. Aduh, telat lagi, gumamnya. Besok paginya, ia kesiangan melewatkan salat subuh dan berangkat kerja dengan tubuh lelah. Hatinya gelisah dan kecewa pada diri sendiri. Dalam perjalanan pulang, Budi bertekad, malam ini gue harus tidur cepat, gak boleh main HP terus. Ternyata tekad itu tak bertahan lama. Begitu malam tiba, godaan muncul lagi. Awalnya Budi hanya berniat membuka Instagram 5 menit untuk melepas penat. Namun 5 menit jadi 1 jam, lanjut 2 jam. Ia larut lagi menonton video lucu dan konten-konten tak penting hingga lewat tengah malam. Ia sadar tapi sulit berhenti, seolah jari dan matanya bergerak tanpa mau diajak kompromi. Keesokan harinya, Budi bangun siang dengan kepala pening. Janjinya untuk berubah kembali gagal. Siklus ini berulang hampir setiap hari. Budi mulai frustrasi, kenapa dirinya seakan tidak punya kendali. Suatu malam, setelah berminggu-minggu terjebak rutinitas yang sama, Budi menatap bayangannya di cermin. Wajah yang lelah dan mata sayu menatap balik padanya. Ia merasa kecewa pada dirinya sendiri. Kenapa aku lemah sekali, pikirnya. Ia teringat impian-impian yang tertunda gara-gara waktunya habis untuk hal sia-sia. Hatinya diliputi penyesalan mendalam. Di titik ini, Budi menyadari bahwa masalahnya bukan sekadar kurang disiplin, tapi ada sesuatu yang lebih mendasar yang menahannya. Kenapa sih kita sulit sekali lepas dari kebiasaan buruk? Secara psikologis, kebiasaan buruk bertahan karena otak kita membentuk lingkaran kebiasaan. Ada cue atau pemicu, rutin atau tindakan kebiasaan, dan reward atau hadiah atau rasa nikmat yang berulang. Dalam kasus Budi, pemicunya mungkin rasa stres atau bosan menjelang malam, rutinitasnya membuka HP dan scrolling, rewardnya rasa hiburan atau pelarian dari penat. Setiap kali siklus itu berulang, jalur neuro di otak makin kuat terbentuk, sehingga esok malamnya otak otomatis mendorong melakukan hal sama. Apalagi kebiasaan buruk sering memberikan kenikmatan instan, meski hanya sesaat, misalnya sensasi seru main game, manisnya gula pada makanan tak sehat, atau euforia dari rokok. Otak kita cenderung mengulang yang terasa nikmat dan menghindari yang tidak nyaman. Maka, ketika mencoba berhenti, kita justru merasakan tidak nyaman atau stres. Karena otak merasa kehilangan hadiah biasanya. Inilah mengapa butuh usaha ekstra dan kesabaran untuk memutus kebiasaan itu. Selain itu, psikolog mengatakan bahwa willpower atau kemauan keras kita sifatnya terbatas. Bisa tired atau lelah ketika dipaksa terus-menerus. Budi tiap malam mengandalkan kemauannya untuk berhenti scroll, tapi di penghujung hari, ketika energi mentalnya habis, godaan jadi sulit dilawan. Ditambah lagi, faktor lingkungan sangat memengaruhi. Kalau semua hal di sekitar memicu kebiasaan itu, contoh, ponsel selalu di tangan, notifikasi terus muncul, teman-teman juga begadang, akan makin sulit melawan arus. Zona nyaman kebiasaan buruk juga menjebak. Kita cenderung kembali ke pola yang familiar saat stres atau bosan, meski pola itu buruk.
karena setidaknya kita tahu rasanya sudah nyaman di situ. Lalu secara spiritual, perspektif Islam dan tasawuf memberikan lapisan pemahaman lebih dalam. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar, dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa manusia memiliki nafs, artinya hawa nafsu, dorongan jiwa, yang cenderung mengajak kepada keburukan jika tidak dikendalikan. Kebiasaan buruk seringkali berakar dari nafs yang dibiarkan bebas. Misalnya, nafsu amarah, syahwat artinya keinginan berlebihan, atau hubud dunya artinya cinta dunia. Bila dilatih terus, ia akan menjadi tabiat yang melekat. Beliau mengibaratkan hati bagaikan rumah yang harus bersih dari anjing-anjing. Sifat buruk seperti amarah, hawa nafsu, dengki, hasad, sombong, dan ujub. Jika tidak, malaikat pembawa kebaikan enggan masuk ke dalamnya. Selama hati kita penuh dengan kebiasaan dan sifat buruk, cahaya spiritual sulit masuk. Itulah sebabnya nasihat agama menekankan perlunya tazkiyatun nafs, artinya penyucian jiwa, membersihkan kotoran, kebiasaan buruk dari hati agar mudah menerima hidayah dan kebaikan. Imam Al-Ghazali juga menyebut sebagian kebiasaan buruk sebagai penyakit hati yang menghancurkan. Contohnya, beliau mengatakan rakus adalah kebiasaan yang buruk dan sifat yang tercela. Hirs artinya rakus tamak. Di sini maksudnya keinginan duniawi yang berlebihan. Itu pun disebutnya adatun qabihah, artinya kebiasaan jelek. Artinya sifat buruk terbentuk dari kebiasaan yang diulang-ulang, mengakar menjadi karakter. Maka wajar jika menghilangkannya sulit, karena ia telah menjelma bagian dari diri kita. Bahkan Imam Al-Ghazali pernah mengakui dalam salah satu nasihatnya, "Tidak pernah aku menangani sesuatu yang lebih sulit daripada jiwaku sendiri, yang kadang membantuku tetapi sering menentangku." Betapa liarnya jiwa kita jika dibiarkan, ia bisa menjadi musuh dalam selimut. Menariknya, beliau juga menasihati bahwa kita harus memerangi musuh-musuh tak terlihat dalam diri, ego, nafsu, amarah, iri, dusta, dan sebagainya, sebelum menghadapi musuh nyata di luar. Kebiasaan buruk adalah salah satu musuh dalam diri itu. Secara spiritual, ketika kita tenggelam dalam kebiasaan dosa atau lalai, hati kita tertutupi noda-noda dosa. Hadits Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan, setiap kali seseorang berbuat dosa, muncul noktah hitam di hatinya. Jika terus dibiarkan, hati bisa menjadi keras dan gelap, sehingga nasihat kebaikan sulit masuk. Itulah mengapa meski Budi tahu perbuatannya salah, hatinya belum cukup kuat untuk menolak godaan yang sudah biasa. Penyesalan yang ia rasakan adalah tanda iman masih ada, tapi ia butuh lebih dari sekadar tahu bahwa itu salah. Ia butuh membersihkan hati dan menguatkan rohani untuk benar-benar lepas. Setelah memahami penyebab psikologis dan spiritual, mari kembali ke kisah Budi. Suatu hari, Budi memutuskan untuk berubah total. Ia sadar tidak bisa mengandalkan tekad kosong setiap malam tanpa strategi. Ia pun membuat rencana konkret. Pertama, secara lahiriah psikologis, ia mengatur alarm pengingat tidur jam 10 malam dan berjanji mematuhinya. Ponselnya ia taruh jauh dari jangkauan saat jam tidur. Notifikasi dimatikan lebih awal. Ia juga mencari kegiatan pengganti yang positif, membaca buku agama atau zikir ringan sebelum tidur, agar pikirannya tenang tanpa gawai. Ia meminta bantuan teman serumahnya untuk mengawasi dan mengingatkan kalau ia mulai kecanduan HP lagi. Ini semacam accountability partner. Lingkungan kamarnya ia buat kondusif, lampu redup saat mendekati waktu tidur, dan dia mulai mencoba rutinitas baru. Misalnya membaca 5 halaman Quran selepas Isya daripada langsung buka YouTube. Awalnya, ini berat sekali. Godaan tetap ada. Kadang tangannya refleks mau ambil HP. Namun, Budi terus mengingatkan diri, kalau aku jatuh lagi, besok aku akan menyesal. Lebih baik tahan sekarang daripada menyesal besok. Kedua, secara batiniah, spiritual, Budi memperbanyak doa memohon kekuatan pada Allah. Setiap habis salat ia berdoa,
Ya Allah, bantulah hamba meninggalkan kebiasaan buruk ini. Bersihkan hatiku dari kecintaan pada hal yang tidak bermanfaat. Ia juga mencoba melakukan puasa sunnah setiap Senin. Tujuannya melatih diri menahan keinginan dan mengendalikan hawa nafsu. Dengan puasa, ia belajar merasakan lapar dan tidak nyaman, tetapi tetap bertahan. Latihan yang sama dibutuhkan untuk menaklukkan candunya. Selain itu, Budi rutin melakukan muhasabah, artinya evaluasi diri tiap malam sebelum tidur, mengakui kesalahan hari itu dan bertekad memperbaikinya besok. Jika ia tergoda membuka kebiasaan lama, segera ia ingat Allah dan membaca istighfar mohon ampun, lalu mengalihkan diri ke hal lain. Sedikit demi sedikit, Budi merasakan perubahan. Malam-malamnya tidak lagi dihabiskan dengan layar HP. Jikapun ia menonton, sudah terkontrol dan tidak sampai larut. Ketika terbangun untuk salat subuh, hatinya mulai terasa lebih ringan dan bahagia. Setiap kita pada akhirnya dihadapkan pilihan, mau terus mengikuti jalan kebiasaan lama yang gelap, atau berani melangkah di jalan baru yang terang. Perubahan Budi tidak terjadi sekejap. Ada hari-hari di mana ia tergelincir lagi. Misalnya di malam minggu ia kecolongan scroll TikTok terlalu lama. Tapi bedanya, sekarang ia segera bangkit tiap kali jatuh. Ia tidak mau mengulang siklus buruk berhari-hari. Ia teringat nasihat bahwa orang beriman bukan yang tidak pernah jatuh, melainkan yang setiap kali jatuh segera bangun dan bertaubat. Dengan disiplin lahir dan batin yang konsisten, perlahan kebiasaan baik menggantikan kebiasaan buruk. Akhirnya, setelah beberapa bulan, Budi berhasil memutus rantai kebiasaannya. Ia kini bisa menatap layar ponsel tanpa tergoda berlebihan karena sudah terlatih. Setiap kali teringat masa lalunya, ia bersyukur telah melewati ujian itu. Badannya lebih segar di pagi hari, produktivitas meningkat, dan ia punya waktu luang untuk hal-hal bermanfaat seperti olahraga, mengaji, berkumpul dengan keluarga yang dulu tersita oleh kebiasaan buruknya. Secara spiritual, ia merasakan kedekatan dengan Tuhan yang lebih kuat. Bangun subuh tepat waktu memberinya ketenangan dan keberkahan tersendiri. Wajahnya pun nampak lebih cerah dan tenang, hasil dari kemenangan melawan diri sendiri. Dari kisah itu, kita belajar bahwa perubahan itu mungkin, asalkan kita mau berjuang. Kebiasaan buruk sekuat apapun bisa dikikis. Memang tidak mudah, tapi bukan mustahil. Sekarang, coba renungkan dalam dirimu. Kebiasaan buruk apa yang selama ini menghalangimu menjadi pribadi lebih baik? Mungkin itu berupa perilaku yang merusak kesehatan, menurunkan produktivitas, atau bahkan dosa yang menjauhkanmu dari Allah. Ayo mulai bergerak. Jangan biarkan penyesalan datang berulang-ulang tanpa tindakan nyata. Mulailah dengan langkah kecil tapi konsisten. Identifikasi pemicu kebiasaan burukmu dan cari cara mengatasinya. Perbaiki rutinitas harian sedikit demi sedikit. Bersamaan dengan itu, perkuat jiwa, dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, isi hati dengan zikir dan ilmu yang bermanfaat, dan jauhi lingkungan yang menarikmu pada kebiasaan lama. Ingatlah, perubahan biasanya tidak instan. Jika gagal, jangan menyerah. Fall 7 times, stand up 8, begitu kata pepatah. Dalam Islam pun, sebesar apapun dosamu, jika engkau bertaubat dan berusaha lagi, Allah Maha Pengampun dan akan membantumu. Jadikan penyesalan sebagai pengingat, bukan penghancur semangat. Ketika kamu merasa lemah, ingatlah semua orang pernah berjuang di fase ini, bahkan orang-orang saleh. Dengan tekad yang dibarengi tawakal, berserah diri kepada Tuhan, perlahan-lahan kebiasaan buruk itu akan melemah. Akhirnya, ketika kamu berhasil keluar dari lingkaran itu, kamu akan merasakan manisnya kemenangan. Kemenangan atas diri sendiri adalah kemenangan terbesar. Hidupmu akan lebih tenang karena tidak terus-menerus diombang-ambing konflik batin. Dan yang terpenting, Allah meridai usaha hambanya yang mau berjuang menuju kebaikan. Sebagai penutup, mari renungkan kata bijak dari Imam Al-Ghazali berikut ini. Hawa nafsu dapat menjadikan raja menjadi budak,
sedangkan kesabaran dapat menjadikan budak menjadi raja. Artinya, orang yang diperbudak oleh nafsu dan kebiasaan buruknya, sehebat apapun dia, akan jatuh hina. Tetapi orang yang sabar mengendalikan diri dan melatih jiwanya, serendah apapun statusnya, dialah pemenang sejati. Yuk, mulai sekarang kita latih diri meninggalkan satu demi satu kebiasaan buruk sebelum kebiasaan itu menghancurkan hidup kita. Percayalah, dengan niat tulus dan usaha yang sungguh-sungguh, dibantu doa dan bimbingan spiritual, kita pasti bisa berubah. Mulailah introspeksi diri malam ini, tuliskan satu kebiasaan burukmu, lalu susun strategi lahir batin untuk mengatasinya. Waktunya berubah menuju versi diri yang lebih baik, selangkah demi selangkah. Kamu pasti bisa. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.